Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nar, al-ayah, wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Marilah kita bersyukur kepada Allah, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada Nabiuna Nabi Muhammad dan kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada di muka bumi ini. Khususon, teristimewa, walasiman kepada seluruh ikhwan akhwat Jamaah Ribatman Hikmah dimanapun berada. Dan fakir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bijahi nabiyina, bijahi nabiyika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sukseskan, hasilkan, wujudkan keinginan hajat semua ikhwan akhwat Jamaah Ribatman Hikmah, sahabat abad al-fakir. Apapun tujuannya, keinginan hajatnya, ya Allah, wujudkan, hasilkan. Doanya kabulkan ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di masa sekarang kadang-kadang kita sudah lupa terhadap kewajiban belajar, terutama belajar agama. Alhamdulillah, walaupun Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada akhirata fa'ali bil ilmi, wa man aduma fa'ali bil ilmihima. Nabi kita telah mengarahkan, barang siapa yang menginginkan dunia, carilah ilmu dunia. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, carilah ilmu akhirat. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, carilah ilmu keduanya. Di dalam hal mencari kesenangan, kesuksesan, kemegahan, keberhasilan tentang dunia, tanpa ngaji pun, tanpa diarahkan oleh agama pun, karena mereka, karena kita, karena manusia membutuhkan yang namanya kemewahan dunia, membutuhkan tentang kesenangan dunia, sudah otomatis gerak sendiri. Bagaimana jelek? Tidak, bagus. Karena Nabi pun menyuruh, jangan sampai kita hidup sengsara, jangan sampai kita hidup melarat, karena kesengsaraan, kemelaratan menjadi kita tidak sedikit menjadi kafir. Yang jadi permasalahan apa? Yang menjadi permasalahan tentang kehidupan akhirat. Kehidupan dunia tanpa diarahkan sudah otomatis, tapi tentang kehidupan akhirat diarahkan, ditekan. Tetap banyak yang belum sadar, banyak yang tidak mengerti, cuek saja terhadap pendidikan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang kita sebagai orang tua
lebih memikirkan tentang kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Coba kalau anak-anak kita melakukan yang dilarang oleh Allah, tidak melaksanakan apa-apa yang dianjurkan, yang diwajibkan oleh Allah, kita sebagai orang tua kadang-kadang biasa-biasa saja. Tapi kalau melihat anak-anak kita yang akan menjadi suram masa depan kehidupannya, kadang-kadang kita sewot. Wah, sewot. Jadi memang kita sebagai orang tua pun seperti benar-benar sangat mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Anak melakukan dosa, kita nyantai saja. Tapi anak tidak melakukan hal yang berkaitan dengan duniawi, dengan uang, kita sebagai orang tua cebot luar biasa. Ya sebenarnya sih kalau tentang kehidupan dunia ya kita berpikir mengarahkan anak bagus. Cuman yang jadi permasalahannya tentang kehidupan akhirat harus kita lebih daripada tentang kehidupan dunia. Kenapa? Karena kalau dunia itu diakhiri mati. Jadi presiden, ya titik akhirnya mati. Jadi gubernur, ya titik akhirnya mati. Jadi bupati, titik akhirnya mati. Apapun status kita, tetap pada akhirnya mati. Artinya apa? Mati itu adalah bukan akhir daripada hidup, tapi mati itu adalah awal daripada kehidupan yang abadi. Jadi kalau di dunia ada mati, mati pun tidak menanyakan umur, dan tidak ada manusia di zaman sekarang yang umurnya ratusan sampai ribuan, ya paling puluhan saja. Tapi kita berusaha mati-matian. Tapi kenapa untuk kehidupan akhirat yang begitu panjang, yang begitu lama, kita kadang-kadang cuek. Nauzubillahi min dzalik. Artinya apa? Artinya carilah dunia dengan sekuat tenaga, dan akhirat jangan sampai kita sia-siakan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kesengsaraan akhirat yang tidak bisa ditolong, yang tidak bisa di backing, beda dengan kesengsaraan dunia. Ada yang nolong, ada yang membacking. Minta pun asal kita mau, ada yang beri. Tapi di akhirat nanti illa masa'a, tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita di dunianya tidak beramal, ya akhiratnya kita jong, kosong kita. Siapapun tidak akan bisa menolong kita. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dunia ini benar-benar harus kita pikirkan. Harus kita pakai tempat untuk berpikir. Harus kita benar-benar perjuangkan mati-matian untuk kesenangan akhirat. Ya tentu kesenangan akhirat tidak lepas daripada ilmu pengetahuan agama. Karena berkaitan dengan ibadah. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah terkecuali dengan ilmunya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Islam mengatur hidup kita. Islam mengarahkan kehidupan kita. Islam membawa keselamatan, kebahagiaan hidup kita, dunia dan akhirat. Makanya tidak lepas daripada aturan seperti apa. Seperti anak harus tunduk, harus nurut, harus taat kepada orang tua. Sehebat apapun anak, sepintar apapun anak, sesukses apapun anak, tidak mendapat ridho dari orang tua, na'udzubillahi min dzalik. Sehebat apapun ibadahnya anak,
tapi tidak ada ridho dari orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Karena di sini Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ridha Allah fi ridhal walidain wasutullah bi sukhtil walidain. Keriduan Allah kepada seseorang itu adalah tergantung keriduan orang tuanya. Orang tuanya ridho, orang tuanya senang kepada anak, Allah pun senang dan ridho kepada anak itu. Oleh karena itu, ya banyak sekarang kejadian anak habis pesantren dari luar, kiainya punya pendapat beda, akhirnya bertolak belakang dengan orang tua, akhirnya dengan orang tua juga tidak akur. Naudzubillahi min dzalik. Ilmu yang dia dapat, pengalaman yang dia temui, tidak membawa dia untuk selamat dunia dan akhirat. Nauzubillah. Jadi durhaka terhadap orang tua, jangankan di akhirat, di dunia pun sudah dibuktikan oleh Allah Jalla wa'ala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu harus kita selalu taat, tunduk, nurut, khidmat kepada orang tua kita. Ilmu kita terbatas, tapi akhlak kita baik. Ilmu kita sederhana, tapi sama orang tua kita tunduk, taat. Insya Allah, Allah akan meridhoi kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Terus istri, kebahagiaan istri, kesuksesan istri, dunia ataupun akhirat, adalah tergantung keridhaan suami. Istri yang santri, pintar ngaji, tahajud rajin, duha tidak ketinggalan, isrok dilakukan, awabin dikerjakan, apapun amalan-amalan sunat istri lakukan, istri kerjakan, tapi suaminya benci, suaminya tidak ridho, suaminya tidak rela, suaminya tersakiti, maka amalan-amalan istri apapun yang istri lakukan, walaupun tiap bulan naik haji sekalipun, tapi suaminya tersakiti, suaminya tidak ridho, maka semua amalan tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seorang istri itu cukup dengan sholat 5 waktu saja, tapi suami rela, suami ridho, suami senang, suami sayang, sholat 5 waktu saja sudah cukup untuk tiket masuk surga. Jadi kalau anak yaitu adalah surganya di bawah telapak kaki ibu, ridho Allah termasuk ridho orang tua kepada anak, surganya istri adalah berada di tapak kaki suami, ya maksudnya berada di keridhaan suaminya. Suaminya ridho, maka surga lah bagian. Apalagi seorang istri, misalkan sholat fardunya cepat, sholat sunahnya cepat, wiridnya cepat, terus sama suami juga benar-benar bisa menyenangkan hati suami. Wah, itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Subhanallah, keindahan, kehebatan, kegagahan, keampuhan, karena kekuasaan di surga. Karena kita diceritakan di surga itu banyak bidadari, cantiknya seperti apa, indahnya seperti apa. Bahkan ludahnya saja bidadari misalkan meludah ke lautan, laut itu
akan menjadi wangi. Kalau jari kelingkingnya misalkan gimana? Dikeluarin ke dunia, ya ujungnya saja dikeluarin ke dunia, ujung jari kelingking bidadari di dunia lagi tengah malam menjadi terang benderang, subhanallah. Tapi dibandingkan dengan istri-istri manusia yang solihah, itu tidak ada apa-apanya. Ya lebih cantik, lebih istimewa, lebih hebat, lebih berkuasa adalah istri-istri dari manusia. Tentu istri-istri yang solehah. Apa tandanya istri solehah itu? Tandanya istri solehah itu adalah bisa menyenangkan hati suami. Tandanya istri solehah itu bukan ahli ibadah, bukan ahli wirid, bukan ahli sholat sunnah, bukan ahli puasa, bukan. Jadi tandanya istri solehah itu adalah yang mampu, yang bisa menyenangkan hati suaminya. Jadi kalau suami melihat dia itu, suami itu merasa senang hatinya. Itulah istri yang solehah. Walaupun ibadah malam, siang, tidak berhenti-henti, tapi menyakiti, tidak bisa, tidak mampu untuk menyenangkan hati suaminya, maka tetap amalan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat beruntung istri yang punya suami bisa menyenangkan hati suaminya, sangat beruntung sekali. Karena kalau kita ibadah, ya, kita tidak punya suami, atau suami tidak, atau lelaki tidak punya istri, jadi ada apa namanya, membujang lah. Jadi laki-laki sendiri, perempuan sendiri tidak berumah tangga, jadi ibadah itu pahalanya sedikit. Dia bahkan begini, seorang suami yang belum punya istri itu agamanya dinilainya baru setengah, keislamannya, agamanya baru setengah. Setelah nikah baru sempurnalah keislamannya. Begitu ada hadis menerangkan seperti itu. Jadi sempurnanya kita di dalam Islam itu ibadah berkeluarga. Istri punya suami, suami punya istri. Baru Islam kita itu adalah sudah sempurna. Tapi kalau kita belum berkeluarga, maka Islam kita itu adalah baru setengah, seperti itu. Jadi oleh karena itu, yang belum beristri, ayo cepat beristri. Yang belum bersuami, ayo cepat bersuami. Supaya apa? Supaya Islam kita sempurna, ibadah kita pun pahalanya besar. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya cuma satu, kalau kita punya istri, kita punya pertanggungan jawab apa? Napakoh, bajunya, makannya, rumahnya harus disediakan. Itu kewajiban suami. Dan istri pun setelah nikah ya harus mampu, harus bisa nurut taat tunduk dan bisa menyenangkan hati suami. Seandainya seorang laki-laki, seandainya seorang perempuan bisa melaksanakan seperti itu, subhanallah, di dunia bahagia. Setelah mati, meninggal, dijemput oleh malaikat maut, kita pun akan mengalami, akan dimasukkan ke kenikmatan, kesenangan yang abadi, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana surga itu adalah mala ra'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotor bil qalbin basar. Keindahan, kemewahan surga itu adalah tidak akan tercipta, tidak akan terbayang oleh mata, hati, pikiran, saking dahsyatnya keindahan, kemewahan di surga. Oleh karena itu, ayo selagi kita hidup, inilah kesempatan, satu-satunya kesempatan kita. Mari kita pergunakan, mari kita turuti, mari kita ikuti giringan Allah, amanat Allah, hukum Allah, agar kita tidak menyesal nanti.
Oleh karena itu, itulah arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat mencintai kita, sehingga kita jangan sampai kita celaka hidup di dunia ini. Tentu itu adalah tiada lain tiada bukan kesempurnaan tentang kehidupan kita, dunia ataupun akhirat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita adalah paham, ngerti terhadap ilmu agama. Jadi mengertinya kita terhadap ilmu agama, pahamnya kita terhadap hukum Allah, ini adalah suatu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Di sini kita kadang hidup di dunia ini terbentur oleh kebutuhan badan ya. Kadang-kadang kita kurang makan, kita pun aral. Kadang-kadang kita kurang pakaian pun kita juga aral. Ya, kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan uang, kekurangan ya yang berkaitan dengan badan itu bisa meresahkan. Kadang-kadang bisa juga iman kita pun bisa lenyap. Kadang-kadang tidak lenyap juga bisa mengecil. Oleh karena itu, para ulama, para aulia, tentu dari Nabi, tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi bekal, memberi cara untuk meminta hal sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Al-Fakir mengijazahkan, insyaallah ini pun adalah Al-Fakir hanya menyampaikan, ini adalah ijazah daripada Syekhuna Al-Arif Billah. Itu barang siapa yang ingin selalu uang lancar, gampang, banyak rezeki, makanan tidak kurang, ya intinya hidup bahagia sejahtera, ya cepat untuk menjadi kaya. Di samping kita berusaha, ini amalkan ya. Ini zamana dinamai ini adalah ilmu pemanggil uang. Jadi maksudnya ya ilmu untuk memanggil harta lah, untuk kita menjadi orang yang kaya raya. Caranya bagaimana? Caranya kita ini nggak usah puasa lah. Jadi kalau kita puasa lebih baik, puasanya 7 hari. Caranya pertama, kita sholat sunnah 2 rakaat ya. Terus setelah baca Fatihah, kita baca ayatnya ya, ayat Qur'annya ini pasuratannya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ya, sampai di ghairi hisab, dibacanya 5 kali. Terus setelah salam jadi kaki itu jangan rubah. Kita kan duduk tawaruk nih. Duduknya tawaruk. Jadi setelah kita salam, duduk tawaruk itu jangan dirubah. Jadi seperti duduk tahiyat aja, tahiyat akhir ya. Jangan rubah. Terus bacakan oleh kita Yahu itu maksudnya ya Allah ya. Yahu. Baca 1511, dan setelah beres langsung kita minta kepada Allah. Minta ya agar kita diberi dunia lah, harta, kehidupan yang sejahtera lah. Ya setelah minta kita apa yang kita mau, yang kita inginkan. Setelah itu kita sholat witir ya. Sholat witir 3 rakaat ya. Setelah beres sholat witir, kita baca istighfar astagfirullahalazim sambil kita memohon ampun kepada Allah 1000 kali, dan baca sholawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, 300 ya. 300 atau 3 kali ya. Banyak kan 300. Terus ya hayyu ya qayyum 1000 kali ya, sedikitnya 100. Terus baca ayat ini, bismillahirrahmanirrahim, ya latifu ya khabiru ultuf bina fima jarat bihil maqadir wadabbirna biaksani tadbir.
fi khairin wa afiyah. Ini dibacanya 7 kali. Jadi ini kita wirid ya. Wirid maksud dawam ya. Dawam terus tiap malam. Insya Allah apapun yang kita mau, apapun yang kita pinta, maka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi awas, jangan sampai kita minta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berani kita untuk melakukan apa yang dilarang Allah, karena nanti kita akan menyesal nanti di yaumul jajah. Ini Al-Fakir dijajahkan untuk semua. Siapapun yang mendengar, yang melihat, yang menemukan suara Al-Fakir, Al-Fakir ijazahkan. Al-Fakir lillahi ta'ala, tafadhol, silakan amalkan. Dan silakan sebarkan award ini kepada siapapun, anda itu orang saudara dan keluarga. Insya Allah menyebarkan award ini adalah menjadi amal kita yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mendapat keridhaannya, dan insya Allah kita bisa dimasukkan ke surganya Allah Jalla wa'ala. Sekian, terima kasih. Al-'afwu minkum. Mohon maaf atas salah khilaf dan keliru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.